Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dalam keterangan persnya beberapa waktu lalu menyebutkan seluruh aparat dari Indonesia dan Singapura sudah bergerak melakukan pencarian pesawat AirAsia yang hilang kontak sejak pagi tadi. Jadi usaha pencariannya masih dilakukan. Jadi antara Belitung dan Tanjung Pandan kalau mau yang lebih tepat gitu ya. Tapi pencariannya pasti akan dilakukan secara prosedur, melingkar, nanti makin lama makin jauh radiusnya dan sebagainya. TNI sudah membantu, Basarnas juga, SAR Singapura juga sudah mulai bergerak, kapal-kapal navigasi kita, kapal Kesatuan Menjaga Laut dan Pantai sudah diberitahu, semua radio pantai sudah memberitahu pada semua kapal yang lewat di situ untuk memberikan pertolongan atau memberikan informasi apabila ditemukan ada tanda-tanda dari pesawat itu. Nanti kami akan update kira-kira setiap 1 jam paling lama atau apabila ditemukan sesuatu. Jadi posko ini akan dibuka terus sampai informasinya kita peroleh. Jadi saya mohon Bapak-Bapak juga sabar karena ini ada ada gangguan, ada kecelakaan. Jadi mungkin tidak perlu terlalu berasumsi ya, berasumsi begini, begitu dan sebagainya. Itu aja kita, yang penting sekarang itu adalah bukan informasinya, tapi usaha maksimal dulu dari pencarian pesawat itu. Informasinya setelah itu kami sampaikan. Itu aja yang bisa dari saya. Pihak Basarnas mengerahkan 7 kapal, TNI Angkatan Udara mengerahkan 1 buah pesawat Boeing 731 Surveillance, dan juga dari Belitung Timur sudah ada personel dan posko yang sudah siap sedia. Pesawat AirAsia yang terbang dari Surabaya menuju Singapura pagi tadi hilang kontak setelah hampir 1 jam mengudara. Menurut pengamat penerbangan Cepi Hakim, belum ada kepastian penyebab hilangnya pesawat ini. Menurut Cepi, berbagai kemungkinan bisa menjadi penyebab hilangnya pesawat AirAsia. Dari data yang terkumpul, disinyalir terjadi emergency atau distress pada pesawat dengan nomor penerbangan QZ8501 ini. Mantan Kepala Staf Angkatan Udara juga menyebut sebelum pesawat melakukan penerbangan akan dilakukan flight plan di mana tercantum rute penerbangan, perkiraan cuaca hingga kebutuhan operasional pesawat seperti bahan bakarnya. Jika dilihat dari durasi penerbangan, Cepi membantah bahwa pesawat jatuh akibat kehabisan bahan bakar. Meski demikian, Cepi mengaku faktor cuaca buruk bisa saja menjadi pertimbangan sang pilot untuk memindah rute sebelum pesawat akhirnya dinyatakan hilang kontak. Untuk bisa menduga penyebab kecelakaan pesawat itu apa dan bagaimana, kita harus punya data awal sebenarnya. Ya. Sebelum data-data awal itu ada, maka sulit kita memperkirakan karena terlalu banyak, kemungkinan terlalu banyak sekali. Dari data yang ada saja, maka kesimpulannya hanya satu, bahwa pesawat ini dalam emergency, ya, mengalami distress, mengalami emergency. Ya, pesawat dinyatakan distress atau dalam keadaan emergency antara lain adalah fuelnya udah habis, tidak ada kontak. Ya, tadi 2 jam 25 katakanlah ke Singapura, plus 1 jam lah, katanya 3 jam 25 dan belum ada kontak. Jadi dia pasti fuelnya habis gitu. Jelas fuelnya habis. Apakah fuel habis yang menyebabkan dia lost contact? Saya kira enggak, karena lost contactnya kan udah baru take off, baru 1 jam misalnya, di bawah 1 jam. Ya, jadi belum bisa kita menyimpulkan bahwa karena fuel habis. Bahwa setelah fuelnya habis pesawat itu dinyatakan distress, dinyatakan emergency, itu benar karena jamnya sudah melewati. Ya, dari informasi awal yang kami dapatkan, pesawat AirAsia QZ8501 sempat meminta ATC Air Traffic Controller Bandara Soekarno-Hatta untuk menaikkan posisi pesawat dari 32.000 kaki ke 38.000 kaki dan kemudian diketahui hilang kontak. Radar terakhir merekam posisi pesawat pada pukul 6.12, kemudian dinyatakan hilang kontak pukul 7.55 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Maria Lizia, berada di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Tangerang. Ya, Maria, sudah ada informasi terbaru apa terkait dengan pencarian pesawat AirAsia QZ8501? Putri,
Sampai saat ini kami masih menunggu jawaban atas hasil rapat yang dilakukan oleh pihak otorisasi bandara, Kementerian Perhubungan, dan juga dari pihak Basarnas. Sampai saat ini kami masih menunggu hasil rapatnya karena rapat tadi kami hubungi dari Pak Sutrisno yang merupakan Kepala Basarnas Jakarta mengatakan bahwa rapat masih belum selesai dilakukan dan beliau juga mengonfirmasi tetap hal yang sama bahwa sampai saat ini ada hasil yang tidak berani untuk mereka katakan kepada media adalah bahwa pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan KZ8501 ini masih dinyatakan hilang. Hanya itu saja yang dapat kami peroleh, Putri, dan kami masih terus menunggu perkembangan-perkembangan terkini yang akan diberikan oleh pihak Basarnas maupun Kementerian Perhubungan. Sembari itu tadi, Putri, kami juga mendapatkan penjelasan. Di sini di belakang saya merupakan peta penerbangan rute domestik dan internasional. Jadi ini tadi pesawat berangkat di titik ini adalah Surabaya, Putri. Kemudian menuju ke Singapura yang ada di sini. Namun pesawat sudah hilang kontak di perairan sekitar Tanjung Pandan dan Pontianak. Di sini letak hilang kontak pesawat dari AirAsia KZ8501. Sehingga tadi pihak Basarnas juga mengonfirmasi pencarian dipusatkan di titik ini, titik perairan ini, dan juga di titik perairan ini, Putri. Disinilah ada kapal-kapal dari Basarnas dan juga TNI Angkatan Laut yang dipusatkan untuk mencari hilangnya pesawat AirAsia KZ8501 yang sampai saat ini belum terkonfirmasi di mana keberadaannya. Dan tadi sekitar pukul 11.30 dilakukan konferensi pers pertama dari pihak otorisasi bandara yang hasilnya intinya akan kami ulangi lagi, Putri, yaitu pesawat berangkat pada pukul 5.36 dari Surabaya menuju Singapura. Dan pesawat terbang pada ketinggian 32.000 kaki. Pesawat mengikuti jalur yang biasa digunakan, yaitu jalur M635, dan pesawat melakukan kontak pertama kepada ATC Jakarta sekitar pukul 6:12 waktu Indonesia Barat, dan itu pada frekuensi 125,7 MHz. Dan pada saat kontak, ATC juga sempat mengkonfirmasi keberadaan pesawat melalui radarnya. Dari kontak pertama tersebut, pilot dari pesawat AirAsia KZ8501 ini memberikan keterangan kepada ATC bahwa ingin menambah ketinggian dari 32.000 kaki menjadi 38.000 kaki dikarenakan untuk menghindari awan, karena kita tahu memang pada saat itu cuaca dari Surabaya tidak stabil, tidak cukup baik, sehingga pilot ingin mengambil keputusan demikian. Dan pukul 6:16 pesawat masih terlihat ada di layar radar. Kemudian pukul 6:17, Putri, pesawat hanya tampak signal ADSB. Dan pada saat itu pula, tidak lama kemudian, 1 menit kemudian, pesawat hanya tampak flight plan track-nya saja, artinya hanya tampak ingin menuju kemana, tidak tampak radarnya lagi, dan mulai saat itulah pesawat dinyatakan hilang. Pesawat dinyatakan hilang pada pukul 6:18 dan saat itu pihak ATC pun langsung melakukan hal-hal sesuai SOP, masih mencari keberadaan pesawat. Pencarian tersebut dilakukan selama 50 menit dan pihak ATC pun juga akhirnya menghubungi pihak Basarnas pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kedua tim mulai mencari keberadaan pesawat, Basarnas di situ mulai membentuk timnya, ATC juga masih tetap mencari keberadaan dari pesawat hilang tersebut, namun 50 menit sudah mereka lalui dan akhirnya pada pukul 7.55, Putri, mereka mengkonfirmasi dengan resmi bahwa pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan 8501 dari Surabaya yang bertujuan ke Singapura resmi dinyatakan hilang, Putri. Dan tadi di sini, Putri, banyak sekali keluarga korban yang berdatangan untuk meminta konfirmasi kepada pihak otorisasi bandara, namun pihak keluarga tidak mau memberikan keterangan kepada awak media. Yang kami dapat terima saat ini informasi adalah pihak keluarga dapat berada di, maksud kami AirAsia menyediakan hotel
di sekitar bandara yaitu Hotel Sheraton untuk pihak keluarga yang ingin mengkonfirmasi dan ingin mengetahui keberadaan keluarganya dapat menuju ke sini, karena sampai saat ini memang pihak AirAsia sendiri, pihak AirAsia Indonesia belum mau memberikan keterangan apapun dari sejak konferensi pers tadi yang berlangsung pukul 11.30, tidak memberikan keterangan apapun, hanya hadir saja. Namun pihak AirAsia Indonesia maupun pihak otorisasi bandara mau memberikan keterangan kepada keluarga-keluarga korban terlebih dahulu yang ingin memastikan keberadaan keluarga mereka. Untuk sementara demikian, Putri. Maria, untuk mengonfirmasi lagi, apakah tim pencarian sudah bergerak ke lokasi atau masih berusaha berkoordinasi? Sudah bergerakkah ke lokasi atau masih berkoordinasi, Maria? Baik, Putri, tadi dari pembicaraan kami dengan Sutrisno yang merupakan Kepala Basarnas di kantor Jakarta, mereka mengatakan saat pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi mendengar kabar hilangnya pesawat, tim langsung dibentuk dan langsung saat ini sudah bergerak untuk menuju ke lokasi dengan mengirimkan setidaknya 7 kapal untuk mencari keberadaan pesawat dari AirAsia 8501 tujuan Singapura tersebut. Putri. Kalau tadi Menteri Perhubungan Ignatius Jonan berjanji akan memberikan update setiap 1 jam, apakah hal yang sama juga disampaikan di tempat Anda berada sekarang? Setiap berapa jam mereka akan memberikan informasi terbaru? Iya, Putri, kami dari tim Metro TV selalu menghubungi baik Basarnas maupun Kementerian Perhubungan yang tadi dalam hal ini diwakili oleh Joko, kemudian ada beberapa tim dari staf Kementerian Perhubungan yang lain. Sampai saat ini kami belum menerima informasi atau update terkini lebih lanjut. Artinya sudah tadi konferensi pers selesai pada sekitar pukul 12.30 dan sejak pukul 12.30 tadi belum ada informasi lebih lanjut atau kabar terkini yang kami dapatkan sampai saat ini. Dan menurut keterangan yang kami dapatkan juga pihak keluarga korban saat ini sedang berduyun-duyun untuk menuju ke pihak otorisasi bandara dan juga ingin meminta konfirmasi kepada pihak AirAsia Indonesia yang memang sampai saat ini belum memberikan keterangan apapun terkait hilangnya pesawat AirAsia KZ8501. Putri. Terima kasih, Maria Lizia melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemirsa, pesawat AirAsia yang dikabarkan hilang kontak adalah pesawat jenis Airbus A320-200. Lalu apa saja spesifikasi, seperti apa spesifikasi pesawat ini? Kami punya informasinya. Airbus adalah pesawat produksi SAS yang berbasis di Toulouse, Prancis. Airbus memiliki beberapa spesifikasi dan jenis. Airbus jenis A320 merupakan Airbus jenis terbaru yang telah dipesan sebanyak 11.163 unit di seluruh dunia sejak tahun 2013. Dan saat ini Airbus masih sedang memproduksi A320 sebanyak lebih dari 6.000 unit. Airbus A320 tergolong pesawat berbadan sempit atau narrow body, berukuran 37,57 meter dan dijual seharga $100 juta per unitnya. Dengan interior berlorong tunggal, pesawat ini desain untuk operasional jarak pendek hingga menengah. Cocok digunakan di penerbangan komuter Eropa, Asia, dan Amerika Serikat. Airbus A320 memiliki kapasitas 180 penumpang yang terbagi dalam kelas ekonomi dan juga bisnis. Airbus A320 mampu menempuh jarak hingga 6.100 km. Pesawat ini memiliki 2 mesin, yaitu CFM56A5 dan V2,5A5, serta tambahan 1 mesin untuk A320 Neo, yaitu PW1 100G Pure Power. Dari teknologi, Airbus A320 dibekali teknologi terkini yang canggih, seperti penggunaan komposit di sayap yang diklaim 20% lebih efisien dibanding mesin lainnya. Selain itu, A320 menggunakan sharklet atau wingtip yang berfungsi untuk menghemat bahan bakar hingga 3,5% dan mengurangi emisi karbon dioksida hingga 700 ton per pesawat. Pesawat AirAsia KZ8501 dinyatakan hilang pukul 7.55 waktu Indonesia Barat dan hingga kini hampir 8 jam masih belum ditemukan. Breaking News Metro TV kembali sesaat lagi.